Bilar dan Lesti nampaknya harus mengundur hari bahagia mereka karena adanya program PPKM darurat yang diadakan oleh pemerintah. Seharusnya berlangsung pada 23 Juli. Sampai saat ini belum diketahui kapan Lesti Bilar akan melangsungkan pernikahannya. Bekerja sama dengan banyak vendor, benarkah Lesti dan Bilar mengalami kerugian besar karena ditundanya hari bahagia mereka? Seperti apa perasaan Lesti dan Bilar dengan ditundanya hari pernikahan mereka? Tidak ingin larut dalam kegundahan karena rencana bahagianya mundur, Lesti dan Bilar menyempatkan waktu untuk berlibur sejenak untuk menenangkan pikiran. Kampung halaman Lesti di Cianjur menjadi pilihan keduanya untuk menghabiskan waktu bersama. Lantas, seperti apa kenangan Lesti di kampung halamannya? Benarkah sebelum menjadi seorang publik figur seperti sekarang ini, Lesti hanyalah seorang penjual mie ayam? Di kampung halamannya, Lesti bermimpi menjadi seorang penyanyi dangdut. Rumah yang ia tempati menjadi saksi perjalanan karir seorang Lesti. Lantas seperti apa penampakan rumah lama Lesti? Seperti apa pula istana mewah yang dibangun Lesti tepat di samping rumah lamanya itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Juli seharusnya menjadi hari yang bersejarah bagi Lesti dan Bilar. Sayang, takdir berkata lain. Pandemi COVID-19 yang belum juga usai memaksa pemerintah untuk melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Agar tidak membuat kerumunan, Lesti dan Bilar pun memutuskan untuk mengikuti anjuran pemerintah dan menunda hari pernikahan mereka. 23 Juli sendiri merupakan hari sakral bagi keduanya, di mana tanggal ini merupakan hari pertemuan mereka. Berbagai perasaan tentu berkecamuk di hati keduanya. Lantas, seperti apa curhat Bilar ke teman-temannya mengenai ditundanya hari bahagianya bersama Lesti? Benarkah Bilar sempat kesal karena tanggal-tanggal penting yang sudah ia siapkan sebagai rangkaian hari bahagianya harus ditunda dan terlewatkan begitu saja? Udah beberapa yang disebar kan dari berita-berita juga udah banyak kan. Jadi ya emang keadaannya kayak gini, PPKM diperpanjang sampai tanggal 3, terus banyak rangkaian acara yang nggak bisa diinin juga. Ini emang adalah hal yang terbaik sih sebenarnya, menunda dulu untuk lebih baik ke depannya. Karena kalau dipaksain, satu lagi PPKM, penyakit lagi di mana-mana, kita bikin acara ya bisa nanti bisa merugikan orang lain juga. Jadi ya ada hal-hal yang harus dipertimbangkan lah, banyak lah. Kalau yang nggak bisa gue sendiri kan? Oh, nggak pernah sih selama ini. Kalau dekat ya sekedar ngomong kerjaan, nggak lebih ke situ sih. Kalau soal kayak gitu-gitu mungkin kayak yang lain, kita juga nggak tahu serius. Sebenarnya udah di planning, semuanya udah di planning. Cuman gara-gara ada PPKM darurat ini, jadinya ya mohon maaf, jadinya ya ditunda untuk sementara dan tanggalnya itu kita belum tahu. Nggak pernah ada curhat tentang dia kesal atau enggaknya ke kita atau ke tim juga, nggak ada. Namanya ini kan kebijakan pemerintah dan kita juga kalau orang Jawa bilang legowo, kita harus legowo kayak gitu.
namanya kebijakan dari pemerintah, daripada nanti Bang Bilarnya kena masalah sama pemerintah malah lebih kacau lagi, semua nanti malah tambah tunda lagi kayak gitu. Menunda hari bahagia tentu bukan keinginan semua orang. Semua tentu menginginkan agar Bilar dan Lesti segera sah untuk menjadi sepasang suami istri. Namun, demi kebaikan bersama, Bilar dan Lesti juga memutuskan untuk menunda hari pernikahannya agar semuanya bisa kembali pulih terlebih dahulu. Namun, hari yang terlewat tentu tidak bisa tergantikan. Rangkaian acara yang sudah direncanakan tentu batal semuanya. Kerjasama dengan para vendor pun tentu ikut batal karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengadakan pesta dan acara-acara. Lantas, benarkah Lesti dan Bilar mengalami kerugian yang sangat besar karena ditundanya serangkaian acara mereka karena PPKM darurat? Ya pusing lah, pasti sendirinya aja kalau misal ada hal-hal yang berbeda, pusing nggak? Pusing kan, ya udah. Manusiawi itu mah. Beberapa kali. Seperti? Ya ini caranya gimana ya? Bagusnya gini, gue pengen bikin gini, yang bagus mana? Ya kalau kerugian mungkin ada ya, tapi kan ini satu lagi keputusan dari pemerintah. Dan kita juga harus ngikutin, dan vendor pun harus ngikutin kayak gitu. Nggak bisa dengan sepihak karena kita kan juga ngikutin aturan pemerintah. Kalau kerugian soal totali kita kagak tahu sih soal vendor itu masuk berapanya, kita itu kan urusan Bilar sama vendornya. Kurang tahu sih kalau dari tim-tim WO gitu, karena kan kita kan nggak termasuk tuh di dalam hal-hal gitu, rangkaian itu kita nggak tahu. Tidak ingin berlarut dalam kesedihan, Lesti dan Bilar pun memutuskan untuk berlibur sejenak ke kampung halaman Lesti di Cianjur. Memanfaatkan momen Idul Adha, keduanya pun menghabiskan waktu untuk lebih saling mengenal satu sama lain. Lantas, seperti apa keseruan Lesti dan Bilar saat berlibur ke kampung halaman Lesti? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Bersamaan dengan momen Idul Adha, Lesti dan Bilar menyempatkan diri untuk berlibur ke kampung halaman Lesti di Cianjur. Memang bukan waktu yang tepat untuk berlibur, karena tentu jadwal pernikahan yang belum ada masih mengganjal di hati mereka. Namun hal itu tidak menghalangi sedikit pun kebahagiaan keduanya saat berlibur di Cianjur. Liburan kali ini pun menjadi tempat bagi keduanya untuk healing sejenak dari padatnya kegiatan di ibu kota. Sekaligus rehat sejenak dari segala urusan pernikahannya. Lantas, seperti apa keseruan Lesti dan Bilar saat bermain di tengah sawah? Lesti dan Bilar juga mencoba mie ayam terkenal di daerah itu, yang ternyata buatan ibu dari Lesti. Benarkah sebelum menjadi seorang public figure, Lesti bekerja untuk membantu ibunya sebagai penjual mie ayam? Mungkin Dede mau ke Cianjur kemarin ya pengen kurban lah gitu kan, kurban di sana bersama keluarga. Dan Bang Bilar juga kemarin kurban di Persari juga kan bersama keluarga. Karena kan di sini masing-masing masih punya keluarga masing-masing nih, belum nyatu kan. Nah nanti mungkin kalau udah nyatu mungkin bisa lah bareng-bareng berkurban gitu kan. Karena ini masih beda keluarga nih ya kan. Jadinya ya Dede punya kampung sendiri, ya Bilar mungkin tuntutan kerjaan. Jadi potong kurbannya kerjaan tapi bawa keluarga. Lucu sih main ke sawah bareng sama dia, terus main ke empang bareng sama dia, makan mie ayamnya Dede yang dulu dia katanya dulu pernah jualan mie ayam. Terus makan mie ayamnya dia, mie ayam buatan ibunya Dede gitu.
Usaha mie ayam pernah, namanya Kejora, ada tulisannya mie ayam Kejora. Masih ada Kejora, namanya Kejora, mie ayam Kejora. Dari kemarin kan ibunya nggak datang, terus ada adik dari ibunya, jadi yang bikin adik dari ibunya buat nyobain ini mie ayam yang dulu ibunya jualan kayak gitu. Enak kata dia, enak nih deh gitu tanggapannya. Seru, terus penuh dengan kenangan nih jatuhnya, jadi nggak lupa. Makanya kemarin tuh pas kesana tuh Dede seneng, kita pun juga tim merasa seneng sih jatuhnya, kayak biasa ngeliat di kota ke Jakarta tiba-tiba ke rumah Dede dan pulang kampung bareng si Dede gitu, kalau kampungnya Dede. Untuk para Lestar lovers, Lesti dan Bilar tentu mendokumentasikan perjalanan mereka di kampung halaman Lesti. Tidak hanya untuk menjadi kenangan, namun agar para fans juga tahu seperti apa sosok di balik seorang Lesti. Tidak hanya kepada Bilar, kepada tim sosmednya pun Lesti bercerita mengenai perjalanan hidupnya di kampung halamannya itu. Mulai dari sekolah masa kecil, Lesti jelaskan satu persatu. Lantas, seperti apa tanggapan dari tim sosmed mereka melihat napak tilas masa kecil Lesti? Masa kecilnya lucu, terus ada harunya juga. Terus kita kemarin juga main ke rumah halamannya Dede kayak gitu. Haru ya namanya. Ya bayangin yang dulunya dia ngebantu mamanya kan sudah jualan mie ayam, terus sekarang dia udah jadi public figure kayak gitu kan. Ya harunya di situ lah. Kalau dibilang Dede napak tilas lah gitu. Napak tilas tuh ini loh masa kecil gua tuh dulu di sini, SD gua di sini gitu. Terus SMP gua di sini gitu. Dede jadi kayak ceritanya itu nggak akan nyambung bilang, cerita juga ke tim. Kan kemarin ngasih tahu ini Dede SD-nya Dede lu Bang Gongli di sini, terus SMP-nya Dede di sini kayak gitu, ngasih tahu. Kembali ke kampung halaman, tentu banyak kenangan masa kecil yang terlintas dalam benak Lesti. Lantas seperti apa penampilan rumah lama Lesti setelah direnovasi? Dan seperti apa pula istana mewah yang dibangun Lesti di samping rumah lamanya itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kembali ke kampung halaman, tentu banyak memori yang terlintas dalam pikiran Lesti. Tiap sudutnya punya cerita tersendiri yang tentunya dengan sukacita ia bagikan dengan orang tercintanya, Rizky Bilar. Terlebih, cerita mengenai bagaimana dirinya bisa sampai di titik saat ini. Lantas, seperti apa perjuangan seorang Lesti hingga berada di titik saat ini? Benarkah demi membantu mengejar mimpi sang anak menjadi pedangdut, Ayah Kejora rela motoran dari Cianjur sampai ke Bandung untuk mengantar Lesti melakukan audisi kala itu? Bagaimana pula tanggapan tim sosmed Lesti Bilar mendengar kisah perjuangan Lesti? Naik motor dari Cianjur ke Bandung buat ikut audisi sama Ayah Kejora. Dia cerita kemana? Saya pun juga kaget, naik motor dari rumahnya Dede itu ke Bandung naik motor sama Ayah Kejora itu katanya pernah. Itulah segitunya perjuangan Dede untuk sampai sekarang ini kayak gitu. Perjuangan yang benar-benar mungkin dia pun nggak ngelupain, kita pun tim yang dikasih tahu ya buat motivasi juga sih gitu kan, sama tim juga gitu. Kaget juga sama kayak tim gitu, kaget terus nggak nyangka gitu kalau beneran nih Dede ini gitu.
Perjuangan Lesti tentu berbuah manis. Saat ini, Lesti menjadi sosok fenomenal di dunia entertainment, khususnya di panggung dangdut tanah air. Memiliki karir cemerlang dan juga harta melimpah, Lesti tetap tidak lupa dengan kampung halamannya. Walau saat ini sudah memiliki rumah sendiri, Lesti yang tidak ingin meninggalkan rumah penuh kenangannya di Cianjur melakukan renovasi agar rumahnya tetap menjadi rumah yang nyaman untuk ditinggali. Sudah menjalani renovasi, seperti apa perubahan rumah lama Lesti sekarang? Dan benarkah Lesti sedang membangun istana mewah di kampung halamannya? Itu rumah, sebenarnya rumah halamannya dia direnovasi jadi rumah baru. Jadi iya, tapi tadinya kan ada mie ayamnya tuh di rumah lamanya. Nah, mie ayam itu dipindahin ke sebelahnya. Tetap konsep yang sama kayak gitu. Jadi nggak dirubah, itu tetap tempat mie ayamnya itu. Jadi rumah cuma rumah lamanya terus dibangun lah jadi baru. Nggak, gila itu di rumah Dede. Kemarin kita ke rumah Dede. Bagus banget kok. Dan gak nyangka kok bisa masuk semua, barang-barangnya bagus-bagus. Iya, gak nyangka, kemarin sempet tanya juga sama Dede. Ya mungkin kalau lebih lanjutnya mungkin aja ke Dede sih, kita nggak tahu sih kalau cuma nggak nyangka aja bagus banget rumahnya, sumpah. Nggak merasa di desanya gitu, kayak ini rumah kota cuma masuk desa kayak gitu. Ada kota di dalam desa. Iya, ada kota di dalam desa, itu dia. Good deh pokoknya rumah Dede bagus. Seperti layaknya rumah-rumah yang di kota aja gitu, bagus. Maksudnya ya mungkin dia bikin bagus-bagus itu mungkin buat satu kenangan dia dulu masa kecil dia di sini gitu. Jadi dia harus betah lah di rumah yang lamanya dia. Kita pindah, nggak ada sih. Karena kan kerjaan semua di Jakarta. Mau ke Cianjur itu mungkin tempat singgah. Kayak dia mau liburan atau dia mau refreshing, tinggal ke Cianjur, ya kayak gitu. Dua lantai. Cuman kalau dibilang bagus, sumpah kayak rumah di kota. Pokoknya bagus banget. Ada garasinya, pokoknya intinya ada garasinya, ada pintunya, ada ruang tamunya, ruang makan, kayak gitu deh. Pokoknya bagus. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.